pemirsa Sambil TV, kita kembali lagi tentunya dalam Mimbar Agama Buddha dengan tema kita 4 jenis manusia dalam agama Buddha. Baik Romo, tadi kita berbicara apakah manusia terlahir sebagai manusia itu merupakan penderitaan, terus bagaimana kita menyikapinya, kita terlahir sebagai manusia nih ya Romo ya. Kemudian nih Romo, tadi kan di awal Romo katakan ada 4 jenis manusia, tadi salah satunya saya tertarik dengan yang tipe manusia yang gelap ya, gelap lah. Nah ini Romo, ketika misalnya nih namanya biasanya di posisi gelap, mungkin nih salah satu contohnya kan tindakan dia ya Romo, misalnya nih yang suka melanggar sila nih otomatis kan gelap, suka melanggar sila, mungkin minum-minuman beralkohol tadi melanggar sila. Ketika dia melakukan itu dia merasa nyaman nih Romo, nyaman berada di posisinya dia karena dia merasa setelah saya minum minuman itu ada masalah, rasanya plong, hilang gitu. Nah, ketika Romo menghadapi umat yang seperti itu nih Romo, apa tindakan Romo nih? Ya, supaya dia bisa menuju ke terang lagi nih Romo. Yang pertama-tama juga pasti memberikan dia pengertian kan, bahwa penderitaan dari sudut pandang dia ini sebabnya apa dulu kan begitu. Nah, setelah tahu sebabnya, ya hendaknya kita beritahukan bahwa apa yang datang terhadap kita ini sebetulnya adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadi masalah atau penderitaan yang ada pada kita ini bukan harus dihindari, tapi memang harus dihadapi. Nah, jadi dengan cara narkoba segala itu kan dia menghindar, lari. Sehingga nanti begitu selesai pulang ke rumah ya tentunya masalah itu tetap ada. Tetap ada. Ya, jadi ya berusaha menyadarkan lah yang pasti dengan memberikan pengertian. Ya, tadi bahwa segala sesuatu yang ada pada kehidupan saat ini adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Iya, jadi memang pertama kita harus memberikan pengertian ya Romo, supaya memang dia benar-benar paham ya Romo bahwa tindakan yang kita lakukan itu tidak dapat tidak dapat menyelesaikan masalah, justru malah akan menambah masalah ya. Nah, ini untuk yang tipe gelap ya, tipe gelap. Kemudian nih Romo, ketika ketemu nih dengan orang yang tipe terang, padahal sudah terang tapi menuju ke gelap nih Romo. Nah itu bagaimana Romo? Padahal kan awalnya sudah terang, mungkin karena terbawa di lingkungannya, lingkungan pekerjaan atau lingkungan sekitar rumah, itu kan bisa saja terjadi ya Romo. Apalagi musim sekarang ini nih, kegiatan ibadah sangat-sangat masih terbatas ya Romo. Nah sebagai pemuka nih, sebagai pandita nih, apa yang Romo lakukan? Trip-trip apa mungkin sehingga mereka ini tetap berada di terang itu Romo, tidak menuju ke gelap? Ya seperti yang memberi pengertian kepada orang yang di dunia gelap tadi ya. Kita kepada orang yang di dalam posisi terang, kita juga harus menyadarkan bahwa posisi yang dia peroleh sekarang ini adalah hasil dari perbuatannya. Nah, kalau dia tidak melakukan kebaikan lagi, tentu saja hasilnya lama-lama akan habis kan. Nah, seperti pada cerita pada zaman Sang Buddha, ada saudagar yang sangat kaya raya, ya kan. Nah, suatu saat Sang Buddha dan rombongannya melakukan pindah patah atau mencari makanan, ya, mengumpulkan makanan. Nah, saat itu pembantunya mau berdana. Nah, kemudian tuannya melarang karena sangat pelit. Iya. Nah, akhirnya si pembantu itu teriak, "Maaf Tuan," ya, kepada Sang Buddha, "hari ini Tuan saya makan makanan basi, makanan sisa." Iya. Nah, setelah Sang Buddha pergi, tuannya memanggil anak buahnya ini, "Kenapa kamu bilang saya makan makanan sisa? Saya ini orang kaya," gitu loh. Kan tidak mungkin makan makanan sisa. Nah, akhirnya pembantunya memberitahu bahwa Anda menjadi orang kaya saat ini itu adalah hasil perbuatan Anda. Nah, kalau Anda tidak berbuat, kalau saat ini Anda tidak pernah berbuat kebaikan, berarti Anda sekarang hanya menikmati sisa kebaikan kehidupan Anda yang lampau. Nah, jadi intinya dia tidak menanam lagi. Nah, makanya dikatakan bahwa dia hidup hanya dengan sisa kebaikan masa kehidupan yang lampau. Ya, jadi kalau memberi tahu orang yang dalam keadaan terang, ya kita sadarkan bahwa hasil Anda bisa seperti ini itu karena perbuatan yang baik masa lalu. Kalau perbuatan baik ini tidak dilakukan kembali, ya, maka seperti kita
hanya menghabiskan sisa simpanan karma baik yang lalu. Benar sekali ya Romo. Jadi memang sebenarnya kita ini hidup sekarang itu karena hasil dari perbuatan baik kita yang masa lampau ya, karena kita bahagia. Nah, jadi memang tidak dipungkiri di dalam agama Buddha kita mengenal adanya hukum karma ya Romo. Jadi hukum karma itu hukum perbuatan, di mana ketika kita menanam kita juga akan menuainya. Nah, jadi kalau kita misalnya sudah menanam, panen dan tidak mau tanam lagi, ya lama-lama kalau kita nikmati akan habis juga ya Romo ya, betul. Berbicara soal kehidupan ini, ya kita namanya hidup di tengah lingkungan masyarakat yang dengan berbagai watak karakter orang yang berbeda-beda, tentunya kita harus bisa menyikapi, harus bijak, benar ya Romo ya. Nah, mungkin ada trik nih Romo supaya kita benar-benar bisa bijak menyikapi di dalam kehidupan ini Romo, karena tadi kan sangat berharga nih terlahir sebagai manusia, jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini gitu. Ada trik gak Romo supaya kita bisa benar-benar bijak dimanapun kita berada nih Romo? Ya, kalau menurut saya sih yang penting adalah kita harus bisa memilih teman yang baik. Wah, berarti memang utama teman ini ya, karena apa ya, dengan teman itulah kita bisa mendapatkan ya tentunya baik yang baik atau yang buruk. Makanya teman yang sifat yang baik adalah teman yang selalu mengajarkan kita untuk berbuat kebajikan dan mencegah kita melakukan kejahatan. Nah, jadi kita harus mengkondisikan, ya kan? Kalau misalnya kita kepingin pintar, kita harus berkumpul orang yang pintar. Begitu juga kalau ingin kita menjadi orang baik, kita harus berusaha masuk atau bergaul dengan orang yang baik. Nah, dari situ nanti kita akan dapat tips-tipsnya. Apa sih kenapa sih orang ini kaya misalnya kan? Oh, karena dia rajin, dia pintar mengelola keuangan kan gitu kan. Tapi kalau kita ingin kaya tapi berkumpul dengan orang, ya maaf aja yang nggak beres ya, nggak dapat ilmu. Tapi itu nanti bisa dikatakan kita pilih-pilih teman nggak Romo seperti itu? Pilih dalam arti untuk kebaikan ya. Maksud saya kita ya mungkin maaf tadi saya bilang bergaul. Ya. Kita berteman boleh dengan siapa saja. Tapi kalau bergaul kita harus memilih. Ya kan? Berteman dengan misalnya tukang beca, pemulung, nggak masalah. Tapi kalau kita bergaul, ya intinya maksudnya kita harus bisa memilah. Ya, saya pun istilahnya berteman dengan semua bisa. Justru kadang-kadang dari orang yang misalnya pedagang sapi pun, kalau kita bisa mengorek ilmu informasi, kita juga dapat pengetahuan. Misalnya contohnya memilih sapi yang baik, bagaimana, sapi yang kurang baik bagaimana. Ya, intinya kita harus bisa mendapatkan, bukan berarti kita mengambil keuntungan, bukan ya. Berkumpul siapapun sebetulnya sebagai pengalaman itu. Biar kita mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru gitu ya. Ya seperti misalnya berkumpul dengan pencuri pun. Tidak masalah sebetulnya. Tidak masalah. Ya. Justru kita kadang-kadang bisa membuat dia bercerita. Dia kalau mencuri itu mau begini. Bukan berarti kita nanti hanyut ikut arus ya Rama ya. Iya, memang sih kita di dalam agama Buddha kan kita bisa berteman. Kan intinya dalam agama Buddha memang dijelaskan kita bisa berteman, kita bisa bersahabat dengan siapa saja, tetapi intinya kita bisa memilih dan memilah di situ ya Romo. Teman yang bijak. Kalau kita ingin menjadi orang yang bijaksana ya berkumpullah dengan orang yang bijaksana gitu loh. Memang sih tadi saya sudah katakan hidup itu mudah, namun cara untuk memaknai dan mensyukuri hidup ini loh yang bukanlah perkara mudah ya Romo ya. Nah, kemudian caranya bagaimana Romo supaya kita ini bisa mensyukuri, kemudian kita bisa memaknai kehidupan ini supaya kita nanti tetap berada di jalan yang terang nih Romo. Nah, karena kan di dalam kehidupan ini ya banyak sekali tadi teman-teman yang mungkin kurang bijaksana. Saya tidak katakan tidak bijaksana, tapi kurang bijaksana nih Romo. Bagaimana nih Romo supaya kita bisa menjadi tetap bijak tadi, bisa memaknai dan mensyukuri kehidupan ini Romo? Ya, sering kita mendengar kan di medsos gimana kan,
saya yakin lah semua pernah mendengar bahwa kata-kata bahwa kita jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain kan. Betul gitu. sekali itu. Nah, kalau orang Jawa bilang sawang sinawang. Betul. Nah, kalau kita biasa memandang orang yang kaya, ya sepintas enak. Kayak happy banget, ya, bahagia. Tapi kan kita tidak tahu dalamnya seperti kalau apa. Bante itu mengatakan bahwa misalnya faktor-faktor kehidupannya adalah 10 faktor misalnya. Itu yang bisa kita lihat paling 4 atau 5. Betul. Yang sisanya kita tidak bisa lihat. Kita tidak bisa tahu. Kita lihat dia naik mobil mewah, makan di restoran. Betul. Ya kan? Tapi dia di rumah nggak bisa tidur, atau mungkin kesehatannya terganggu, kita nggak tahu itu. Nah itu kadang-kadang yang membuat kita tidak bersyukur. Tapi kalau kita sudah melihat itu nanti, aduh ternyata masih enak saya, katanya kan. Orang kaya itu kalau kita lihat kan utangnya banyak, ya kan? Permasalahan dan pekerjaannya juga banyak. Nah, sedang kita tidurnya enak, biarpun makan sederhana. Nah, kalau ditarik benang merahnya sebetulnya keuntungan itu adalah kesehatan sebetulnya kan. Kaya kalau nggak sehat ya nggak bisa nikmati. Nggak bisa nikmati. Orangnya kaya, duitnya bermiliar-miliar, tapi nggak boleh makan macam-macam. Tapi kalau sudah nggak kaya, sakit-sakitan ciloko benar. Nah, ya itu makanya di situ dibutuhkan kebijaksanaan. Nah, ini. Ya kan? Ya, kalau ditarik kembali lagi, sebetulnya apa? Dalam agama Buddha kan ada disebutkan 5 keberuntungan. Yang pertama kita lahir sebagai manusia. Itu sudah beruntung sebetulnya. Ya, kan? Beruntung karena terlahir sebagai manusia. Kedua, betul. lahirnya seorang Buddha. Kemudian ketiga, kita lahir ini ajaran agama Buddha masih ada. Masih ada, jadi kita masih bisa mempelajarinya, mempraktekannya. Dan yang keempat, kita meyakini atau kita dalam arti bisa menerima. Nah yang kelima, kita bisa menjadi seorang babacita atau biku atau samanera. Itu dikatakan keberuntungan terlahir sebagai manusia dalam agama Buddha. Dalam agama, keberuntungan dalam agama. Jadi agama Buddha menganggap beruntung itulah beruntung. Kita jadi manusia meskipun miskin, meskipun sudah beruntung sebetulnya, ya kan? Betul sekali. Memang di dalam agama Buddha itu kan kita mengenal adanya 31 alam kehidupan. Yeah. Salah satunya itu adalah alam manusia, di mana memang tadi di awal saya katakan sulit terlahir sebagai manusia karena harus memiliki kualitas karma baik yang memang benar-benar bisa mendorong kita supaya kita terlahir di alam manusia. Tentunya salah satunya itu adalah supaya karma baik kita bisa mendorong adalah praktek tadi ya, sila tadi ya. Ini kalau saya umpamakan misalnya kalau boleh. Kalau di suatu sekolahan kan mungkin kayak pandemi ini, itu rasanya nggak ada anak yang tidak naik kelas. Semuanya naik kelas, benar karena sekali. Memaklumi para guru kan. Nah, beda dengan anak yang naik memang gara-gara pintar. Jadi begitu naik kelas dia belajar lagi. Tapi beda lagi anak yang naik karena untung-untungan tadi. Kurang pintar tadi. Naik kelas ini ya. Karena apa ya? Karena baik ini ya. Seperti jadi manusia. Terlahir sebagai manusia karena dia hasil dari perbuatan baiknya. Setelah jadi manusia dia tetap berbuat baik. Tapi harusnya kalau, begitu ya Romo. Tapi kalau dia terlahir manusia karena untung-untungan, karena beruntung saja. Nah jadi manusia pun dia tidak memanfaatkan keadaan itu. Jadi tidak mau memanfaatkan kesempatan terlahir sebagai manusia nih Romo. Jadi karena menikmatinya. Dapat lotre gitu loh. Bukan hasil dari payahnya. Nah kan beda orang kaya karena hasil payahnya sama kaya karena dapat keberuntungan. Orang yang kaya karena hasil kerja kerasnya, dia pasti hemat. Paling tidak berusaha menaikkan kekayaannya. Tapi kalau dapat jadi kaya gara-gara warisan, dapat lotre itu cuma menghabiskan. Kalau tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Tidak bisa karena dia memang bukan hasil dia. Oh begitu. Kan karena warisan, ya kan lahir sudah kaya. Jadi akhirnya lihat deh, rata-rata ya hidup tambah miskin. Iya, tapi benar nggak Romo? Karena memang kualitas karma baik itu sangat penting ya supaya bisa kita lahir sebagai manusia. Penting. Dan salah satunya itu adalah moral, benar nggak? Kemoralan kita. Betul. Nah, ketika misalnya nih Romo, apakah tadi yang Romo sebutkan tadi ada kalau nggak salah 5 moralitas tadi ya Romo Pancasila. Nah, itu harus semuanya kita jalankan gitu, atau misalnya kalau ada satu misalnya yang tidak bisa kita penuhi gitu, apakah mungkin Romo kita masih bisa terlahir sebagai manusia nih? Bisa, masih bisa. Berarti sebagai untung-untungan tadi atau memang karena baik nih Romo? Jadi manusia yang kurang sempurna, misalnya miskin, cacat. Iya, betul. Karena
melanggar salah satu sila tadi ya Romo ya. Dia kan banyak kejadian kan dia lahir karena mungkin cacat, ya mungkin karena dia sering melanggar sila pertama, menyiksa, membunuh kan. Iya, menarik sekali Romo. Baik Romo, nanti kita akan lanjutkan kembali Romo nih tentang 4 jenis manusia. Jadi supaya umat Buddha di Kotim ini lebih terbuka dan lebih bijaksana lagi nih menyikapi kehidupan dan memaknai kehidupannya saat ini Romo. Baik pemirsa Sampai TV, nanti kita akan lanjutkan tentang 4 jenis manusia dalam agama Buddha ini, tetapi setelah yang lewat berikut ini.